Cerita bermula seorang pria yang baru pulang kerja bernama Dio. Sebelum pulang ke rumah ia mampir ke supermarket untuk membeli beberapa keperluannya. Ia menerobos derasnya hujan untuk sampai di rumah. Setelah sampai rumah ia pun minum teh hangat bersama sebuah boneka. Benaran boneka loh, Dio berbicara bersenda gurau seakan-akan boneka ini pasangannya. Bahkan di malam harinya Dio pun memanjakan rudalnya dengan lubang sempit dari boneka tersebut. Keesokan paginya Dio selalu membersihkan lubang boneka menggunakan sabun agar malamnya bisa dipakai lagi. Setelah itu Dio pun siap-siap berangkat kerja. Tidak lupa dia mencium bonekanya. Setelah Dio pergi tiba-tiba boneka ini hidup. Boneka ini bernama Nozomi. Ia pun mencoba berbagai baju yang ia punya dari baju sekolah sampai baju pembantu. Karena bosan Nozomi pun keluar rumah. Nozomi mulai memperhatikan apa yang manusia lakukan. Dari pilih-pilih sampah, mengikuti ibu-ibu hingga bermain bersama anak PAUD. Ia pun menghabiskan waktu bermain di taman seperti anak kecil. Sore harinya ia duduk di atas atap menikmati matahari terbenam yang sangat indah. Di perjalanan pulang ia mampir ke sebuah toko penyewaan film. Kebetulan lagi ada lowongan pekerjaan. Sebelum kerja Dio menghabiskan waktu bersama Nozomi berpacaran di tengah taman layaknya sebuah pasangan. Mereka tidak dapat dipisahkan. Dengan penuh perhatian Dio memperlakukan Nozomi dengan sangat lembut. Nozomi mulai bekerja di toko film. Di sana ia bekerja bersama Janichi dan Bapak Iwamatsu pemilik toko. Di saat Nozomi lagi bekerja ada seorang bocah culun yang memperhatikan Nozomi. Hari-hari berikutnya Nozomi habiskan untuk pergi ke salon dan berbelanja layaknya seorang wanita. Betapa senangnya dia menjalani hari seperti seorang manusia normal. Begitu juga di toko Janichi mengajarinya untuk bekerja dengan baik. Sepulang bekerja mereka menghabiskan waktu menikmati indahnya pantai. Lagi-lagi Nozomi sangat bahagia sekali bermain di pantai. Setelah itu Nozomi dan Janichi pun makan malam. Pas makan Nozomi melihat seorang anak kecil lagi merayakan hari ulang tahun. Dia pun mulai terpikir kapannya hari ulang tahunnya. Ia mulai bingung dan bertanya-tanya tentang dirinya. Dia pun sampai mengambil kotaknya dan melihat dari mana dia berasal. Sudah pasti dari pabrik dia berasal. Bocah yang kemarin ngintipi Nozomi kembali datang ke toko. Kali ini dia berpura-pura mau meminjam film yang bergenre semi-semi gitu. Pulang kerja Nozomi mampir ke sebuah taman. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek-kakek. Si kakek berkata kalau belakangan manusia sudah seperti lalat. Perutnya kosong dan hanya membawa telur yang nanti akan berkembang menjadi anaknya. Ini merupakan perumpamaan pada kehidupan manusia modern saat ini yang hidupnya dihabiskan untuk bekerja setiap hari tanpa bisa menikmati hari demi hari yang mereka lalui, seakan-akan badan mereka kosong dan hidup hanya untuk melahirkan anak dan meninggal. Mungkin begitulah maksudnya. Singkat cerita saat lagi bekerja Nozomi terjatuh dari tangga, kulitnya pun sobek. Ia pun kembali ke bentuknya menjadi boneka. Janichi yang melihat ini pun langsung panik dan dia tutup sobekannya dan memberi tiupan angin di bagian perutnya Nozomi. Setelah ditiup Nozomi tidak kempes lagi. Setelah itu Janichi pun bilang kalau dirinya tuh nggak jauh beda sama Nozomi. Mereka berdua pun banyak menghabiskan waktu bersama. Pulang kerja mereka jalan-jalan nonton bioskop. Nozomi pun mulai nyaman sama Janichi walaupun di malam harinya ia harus tetap menjadi boneka mainan dari dia. Sedangkan Janichi berbuat ini semua pada Nozomi karena Nozomi mengingatkan dirinya pada mantannya dulu. Di sisi lain bocah culun yang mengintip Nozomi tadi malah aktifkan rudalnya dengan tangan. Singkat cerita Dio sedang mampir ke toko untuk menyewa sebuah film. Dia nggak sadar kalau bertemu dengan Nozomi yang telah hidup. Ternyata pemilik toko tahu kalau Janichi pernah hem-hem sama Nozomi. Dia juga mau hem-hem juga sama Nozomi. Nozomi pun kembali jadi boneka untuk menyenangkan bosnya tersebut. Setelah selesai Nozomi pun membersihkan lubangnya yang terbuat dari karet. Dia pun sadar kalau dirinya adalah sebuah boneka yang memang diciptakan hanya menjadi pemuas nafsu dari para lelaki jomblo dan segne. Hal itu membuat ia sedih. Lebih sedihnya lagi saat Nozomi pulang ternyata Dio sudah membeli boneka yang baru lagi. Itu semakin membuat dirinya sadar kalau dirinya tidak ada artinya bagi Dio. Ditambah lagi nama Nozomi adalah nama mantan pacarnya Dio. Jadi boneka ini cuma digunakan Dio sebagai fantasinya terhadap mantan pacar dulu. Dio minta Nozomi kembali menjadi boneka aja, agar dia bisa dipakai untuk memuaskannya.
Tapi Nozomi sekarang malah sakit hati mendengar kata-katanya Dio. Ia pun pergi kabur dari sana. Keesokan harinya dia terbangun di taman dan mampir ke rumah kakek yang kasih motivasi kemarin. Ternyata kondisi si kakek sudah semakin buruk. Si kakek tidak punya siapa-siapa kecuali seekor anjing, tapi anjingnya sudah mati, jadi dia tinggal seorang diri. Setelah dari rumah si kakek, Nozomi pergi ke pabrik pembuat boneka tempat ia berasal. Nozomi bertemu dengan orang pembuat boneka dan bertanya kenapa dan untuk apa dia dibuat. Nozomi juga melihat berbagai boneka yang telah rusak. Boneka yang sudah tidak dipakai semuanya berakhir di gudang dan akan didaur ulang. Karena Nozomi di sini, dia pun dipercantik sama pembuat boneka supaya terlihat seperti baru lagi. Nozomi pergi ke rumah Janichi. Nozomi minta Janichi untuk menjadi pemiliknya. Terserah Janichi mau diapain aja dia siap. Dikasih tawaran seperti ini Janichi tidak menolak dong. Mereka pun langsung tancap gas ke lubang Nozomi. Setelah Janichi mengeluarkan kental manisnya, Nozomi yang penasaran dengan perut Janichi. Dia malah mengambil pisau dan melubangi perut Janichi untuk merubah dia menjadi boneka seperti dirinya juga. Dengan wajah polosnya dia robek-robek perut Janichi. Tentu hal begitu membuat Janichi kehabisan darah dan tewas. Masih wajah polos Nozomi memasukkan Janichi dalam plastik. Nozomi berpikir mayatnya akan dibawa ke pabrik boneka lalu nanti dia akan didaur ulang seperti baru lagi. Begitulah yang ada dalam pikiran Nozomi. Dia rebahan juga di tumpukan sampah yang nanti akan dibawa ke pabrik untuk didaur ulang juga. Sedangkan Dio masih aja sibuk menikmati boneka barunya. Lalu si bocah culun yang lagi buka jendela. Dia melihat Nozomi yang lagi rebahan tumpukan sampah depan rumahnya. Lalu si bocil yang berpikir inilah saatnya dan film pun selesai.